Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di channel tematik. Hari ini Ananda akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 mengenai organ gerak hewan. Untuk itu, persiapkan dirimu. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai organ gerak hewan, coba ingat-ingat kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ya, betul, ada 6. Yang pertama adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, berkembang biak, artinya memperbanyak keturunan. Yang keempat, tumbuh. Tumbuh itu apa? Artinya bertambah tinggi dan juga bertambah beratnya. Kemudian makan, artinya bahwa makhluk hidup itu memerlukan makan. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsang. Fokus utama pada pembelajaran subtema 1 ini adalah mengenai ciri dari makhluk hidup, yaitu bergerak. Apa tadi bergerak itu? Ya, betul. Bergerak adalah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Untuk berpindah tempat, tentunya harus ada yang mendukung agar kita bisa berpindah tempat, yaitu namanya alat gerak. Ada berapa jenis alat gerak? Yang pertama adalah kaki. Yang kedua adalah sayap. Yang ketiga adalah sirip. Dan yang keempat adalah otot perut. Setiap alat gerak mempunyai fungsi. Berikut ini adalah fungsi alat gerak. Yang pertama fungsinya adalah memegang. Memegang apa? Nah, ini contohnya. Tangan kita memegang pensil. Contoh dari fungsi alat gerak tangan ya tentunya. Kemudian fungsi alat gerak yang kedua adalah melompat. Contohnya apa ini namanya? Ya, kanguru. Anda bisa melihat ya foto di sini. Kemudian yang ketiga adalah memanjat. Hewan apa yang suka memanjat? Ya, betul ya. Apa coba ini? Monyet ya. Kemudian yang terakhir, fungsi dari alat gerak adalah berenang. Biasanya berenang ini dipakai oleh siapa? Ya, ikan contohnya ya. Ada 2 macam dalam alat gerak. Alat gerak yang pertama adalah gerak aktif. Sedangkan yang kedua gerak pasif. Apa yang termasuk ke dalam gerak aktif? Gerak aktif ini contohnya adalah otot. Sedangkan contoh dari gerak pasif adalah tulang. Kenapa otot disebut gerak aktif? Karena otot ini dapat bergerak. Sedangkan kenapa tulang ini disebut alat gerak pasif? Karena tulang tanpa adanya gerakan otot tidak dapat melakukan gerakan. Apakah Ananda tahu alat gerak yang disebut aktif yaitu otot dan alat gerak yang disebut pasif yaitu tulang? Nah, Ibu akan tampilkan gambar ini. Nah, ini adalah gambar tangan ya, yang mana disebut otot.
Ya, betul yang itu ya. Yang ini disebut otot. Otot ini termasuk alat gerak aktif karena otot ini bisa bergerak sendiri ya. Sedangkan ini apa? Ya, betul ya. Ini adalah tulang. Tulang ini disebut alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang hanya dapat bergerak jika ada bantuan dari otot. Sekarang kita akan bahas mengenai alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Ananda masih ingat ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata? Kalau sudah lupa, Ibu ingatkan kembali ya. Berikut ini adalah ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama adalah ciri-ciri hewan vertebrata. Yang pertama, cirinya adalah memiliki tulang belakang. Ciri yang kedua adalah memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Kemudian yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Dan yang keempat, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, yaitu jika tubuh hewan dibelah akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama panjang. Bagaimana dengan ciri dari hewan invertebrata? Ciri yang pertama adalah tidak memiliki tulang belakang. Sudah jelas sekali ya di sini perbedaannya antara hewan vertebrata dan invertebrata. Ciri yang kedua dari invertebrata ini adalah memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Ciri yang ketiga adalah memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Kemudian yang keempat, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial, yaitu bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Mana saja yang termasuk kelompok hewan vertebrata? Gambar apa ini? Ya, sudah pada tahu pastinya ini adalah gambar ikan. Jadi, berbagai jenis ikan termasuk kelompok hewan vertebrata. Coba ketika Ananda menggoreng ikan, kemudian dimakan ikannya sama Ananda. Adakah tulang belakangnya itu ya? Banyak durinya. Nah, durinya itu termasuk tulang belakangnya. Kemudian kelompok hewan yang kedua apa ini? Ya, kuda atau kelompoknya itu adalah mamalia, hewan menyusui. Yang ketiga, kelompok hewan vertebrata adalah berbagai jenis burung atau kelompok hewannya disebut aves ya. Kemudian yang keempat apa ini? Kodok itu termasuk kelompok hewan amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Inilah 4 kelompok hewan vertebrata. Artinya hewan-hewan ini mempunyai tulang belakang. Kalau kelompok hewan invertebrata, yang mana ya? Coba yang mana? Wah, ada cacing. Cacing ini termasuk kelompok hewan invertebrata karena hewan ini tidak mempunyai tulang belakang. Ketika kita ambil, dia akan mengikuti ya. Mengikuti ketika kita ambil ke atas, dia seperti itu kan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berbagai jenis serangga. Itu termasuk hewan invertebrata. Dan yang terakhir adalah apa ini? Ini gambar dari siput. Siput ini termasuk hewan lunak atau kelompok moluska ya.
Sekarang coba Ananda cari tahu nama-nama hewan dan alat geraknya pada gambar ini. Yang pertama coba lihat. Hewan apakah ini? Ya, betul. Ini namanya semut. Semut, alat geraknya adalah kaki. Hewan yang kedua, apa ini? Ya, betul. Ini adalah ikan. Alat gerak untuk ikan adalah sirip dan ekor. Hewan yang ketiga ini apa? Wah, ini bagus sekali. Namanya capung. Capung ini adalah alat geraknya sayap. Hewan selanjutnya, apa ini? Ya, betul. Ini adalah lumba-lumba. Alat geraknya sirip, ya. Kemudian apa ini? Ya, betul. Ini namanya badak. Alat geraknya adalah kaki. Yang terakhir ini apa? Belalang. Betul sekali ya. Belalang ini alat geraknya adalah kaki. Bagaimana? Apakah Ananda sudah memahami materi mengenai organ gerak pada hewan? Jika sudah paham, saatnya untuk evaluasi. Evaluasi untuk hari ini yaitu mengerjakan Ayo Berlatih di buku pena jilid 5A halaman 18 sampai 19, yaitu menuliskan nama-nama hewan beserta alat geraknya. Jika Ananda tadi menyimak dengan saksama, pasti Ananda dengan mudah akan bisa mengerjakan tugas ini dengan tanpa hambatan. Jika Ananda sudah selesai mengerjakannya, kemudian silakan foto dan dikirimkan di assignment tugas tematik. Terima kasih Ananda sudah menyimak dan memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk Ananda. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.